Cuma lagi di Setaman Official. Ada pertanyaan di kolom komen pada saat saya buat konten hipnotis kemarin. Pertanyaan sudah berhasil mencoba tes ya, tes vestibilitas. Dilanjutkan pertanyaan lagi dari siapa itu? Saya kasih tunjuk di sini ya. Kira-kira bisa nggak hipnotis itu menghilangkan atau menghilangkan kebiasaan merokok? Bisa banget. Tapi ini saya sama rokokan. Bisa banget teman-teman. Jadi hipnotis itu gini loh teman-teman. Hipnotis itu kan sebenarnya yang seperti di awal-awal saya katakan. Hipnotis atau hipnoterapi ya hipnosis itu seperti yang di awal-awal saya katakan. Kalau menghilangkan rokok, menghilangkan fobia itu lebih ke terapi kan gitu. Lebih ke terapi. Terapi itu hipnoterapi gitu ya. Terapi menggunakan ilmu hipnosis. Jadi kalau misalkan menghilangkan kebiasaan merokok, menghilangkan kebiasaan mendengkur, menghilangkan fobia, menghilangkan takut serangga, takut boneka, takut takut kucing, takut itu sebenarnya bisa. Itu jatuhnya nanti ke hipnoterapi bukan hipnotis ya. Terapi menggunakan hipnotis gitu. Menghilangkan kebiasaan merokok seperti ini bisa di kita kembalikan atau kita hilangkan kebiasaan merokok bisa. Jadi gini, seperti yang sudah saya katakan di awal, itu kan syaratnya ada tiga. Yang pertama mau, apalagi kalau terapi. Terapi itu syarat yang pertama harus mau dulu. Mau, yang kedua dia memiliki fokus atau mau fokus. Yang ketiga kita atau dia mengerti bahasa kita. Gitu. Bahasa Indonesia mengerti, bahasa Jawa juga sama-sama mengerti. Kalau kamu ahli hipnotis, tapi kalau yang kamu hipnotis itu orang Arab dan kamu nggak ngerti bahasanya ya nggak bisa, nggak paham apa yang kamu katakan, gitu loh. Cara yang pertama adalah mau, apalagi ini terapi yang tadi menghilangkan kebiasaan merokok seperti ini. Sangat bisa sekali kalau misalkan kamu atau teman kamu atau mungkin suami 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 kamu ya, suami Anda itu mau benar-benar niat untuk menghilangkan kebiasaan merokok, itu bisa. Bisa sekali, bisa dilakukan sendiri atau seorang praktisi hipnoterapi gitu ya. Jadi bisa kamu lakukan sendiri. Asalkan yang pertama mau dulu. Kalau sudah mau berarti ada niat. Sudah niat, sudah pengen, sudah mau, tapi kok sulit sekali lah itu bisa dibantu dengan terapi menggunakan metode hipnosis atau hipnoterapi. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya kamu belajar hipnosis. Kan gitu. Kalau misalkan kelamaan Bang kalau belajar hipnosis, kamu datang ke terapi, ke praktisi hipnosis yang mungkin dia sudah benar-benar terbukti bisa bisa melakukan atau menguasai hipnosis. Jangan hipnosis yang seperti di jalan-jalan, seperti di jalan katanya terhipnotis, barangnya hilang dan sebagainya, itu bukan hipnotis teman-teman. Saya pastikan itu bukan hipnotis, itu murni pure penipuan. Orang yang linglung ditepuk itu bukan hipnotis, itu penipuan. Jadi kalau teman-teman ada berita di TV hipnotis di jalan uangnya hilang tiba-tiba harta semua diambil, itu bukan hipnotis, itu penipuan, pure penipuan, saya berani jamin. Jadi hipnotis itu ada sekolahnya. Kalau di Indonesia itu yang terkenal itu di IBH. Jadi ada sertifikasinya, ada pelajarannya gini 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 gini, ada modulnya, ada kelasnya. Seperti itu. Alhamdulillah saya juga lulusan IBH. Jadi CH Certified Hypnosis, CHT Certified Hypnotherapist. Kalau di Indonesia mungkin Kang Ferdian ya, kenal Kang Ferdian. Itu itu sudah instrukturnya hipnosis di IBH. Jadi bisa menghilangkan rokok bisa. Loh, kenapa Bang tapi kok sampean masih merokok? Ya memang saya tidak mau dihilangkan gitu loh. Saya dulu ngerokoknya itu satu hari habis sekitar 5 sampai 6 bungkus rokok satu hari. Setelah saya belajar itu saya ingin mengurangi gitu, mengurangi kok nggak bisa, ternyata setelah saya tahu caranya dengan teknik hipnosis sekarang ya mungkin 1 sampai 2 bungkus lah sehari. Saya belum mau menghilangkan gitu, jadi tergantung mau nggak untuk menghilangkan rokok itu. Kalau kamu sudah niat sudah mau ya bisa. Kalau misalkan saya nggak datang ke terapis atau saya nggak datang ke praktisi, caranya bagaimana bang? Ya belajar dulu, belajar simpelnya seperti ini. Mungkin ya lebih lama karena kita juga sambil belajar gitu loh. Kalau dilakukan sendiri. Kalau misalkan sudah ada niat, seperti cara-cara di awal, seperti cara-caranya kakak ini yang mungkin berhasil melakukan tes ringan yang sudah dikomen di konten saya sebelumnya yang dulu yang sudah berhasil dengan cara seperti itu. Pejamkan mata, tarik nafas dari tempat yang tenang, ya, dari tempat yang tenang, pejamkan mata, relax. Setelah benar-benar relax, nah itu nanti bisa kalau misalkan suami suami kamu atau mungkin teman kamu bisa mereka melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri atau self hypnosis.
untuk tidak merokok. Kalau misalkan kamu atau mbaknya ini yang menghipnotis atau menterapi, ya silakan diberikan sugesti-sugesti yang itu mengarah ke tidak merokok gitu ya. Caranya itu gini teman-teman, kalau sudah masuk ke critical area atau alam bawah sadar kita itu tidak mengenal mana itu realitas benar-benar terjadi, mana itu hanya imajinasi, tidak mengenal itu. Kalau misalkan teman kamu atau kamu sudah di bawah fase bawah sadar atau sudah masuk ke tembus ke critical area, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan itu akan masuk ke dalam bawah sadarnya. Jadi kalau sudah masuk komunikasinya, syaratnya jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Karena critical area menolak kata-kata negatif, gitu ya. Menolak kata-kata negatif. Misalkan kamu jangan merokok. Nanti yang ditangkap oleh bawah sadar kamu adalah kamu merokok, jangannya hilang. Gitu loh. Jadi cari kata-kata positif yang tidak ada kata-kata negatifnya, jangan, tidak, larang. Itu jangan dimasukkan. Nanti kalau misalkan masih tahap awal nanti itu malah hilang, jadinya kamu jangan merokok, jadinya nanti yang diterima kamu merokok. Kamu tidak boleh merokok, jadinya kamu boleh merokok. Itu hati-hati. Jadi dilangi, ambil kata-kata yang lain. Misalkan merokok membuat sakit, merokok membuat gampang lupa, merokok membuat gampang stres. Itu kan nggak ada kata-kata negatif. Itu bisa dimasukkan sebagai contoh ya. Nanti silakan pelajari lagi lebih lanjut. Jadi apakah hipnotis itu bisa untuk menghilangkan rokok? Sangat bisa sekali, karena pada awalnya, pada dasarnya sebenarnya apapun yang ada di pikiran bawah sadar kita atau di alam bawah sadar kita itu kita yang mengisi kok. Sebenarnya dia kosong, kita yang mengisi dari mungkin lingkungan, dari didikan orang tua, dari didikan guru, dari kebiasaan, kita yang ngisi. Akhirnya kayaknya itu sudah menjadi diri kita, padahal bisa dibongkar, bisa dirubah dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Mau tanya apa lagi silahkan di komen di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.